namanya kenalin? Dafa. Pak Dafa. Siapa? Nasrullah. Oke, Nasrullah. Pak Malik, ini sekretaris saya. Dafa. Oke. Jadi pada malam hari ini Bapak datang ke sini untuk menyelesaikan sengketa dengan itikat baik, dengan bermediasi. Tentunya sebuah itikat baik ini harus kita selesaikan dengan cara yang terbaik, dengan musyawarah, dengan masing-masing nanti kita dengar semua apa keinginan dan kehendaknya supaya nanti kita bisa mengeluarkan solusi terbaik untuk sengketa ini gitu. Oke, sebelum kita, karena nanti mediasi ini ada banyak pertemuan, jadi saya nanti bisa share ke bapak-bapak agenda-agenda kita. Di sini kita ada 5 hari. 5 hari itu nanti kita akan lakukan mediasi. Nanti saya share ke PKWA-nya bapak-bapak, bapak bisa lihat kapan aja jadwal kita. Tapi secara umum ini tanggal 2 April, ada 4 April, 10 April, 13 April, 18 April. Nanti lokasinya itu di Grand Ina Malioboro. Dan waktu lebih detailnya bapak-bapak bisa lihat. Tanggal 2 itu jam 7, tanggal 4 itu jam 8, terus tanggal 10 itu jam 9, kemudian tanggal 13 itu jam 10, 18 itu jam 11. Oke, mungkin bisa dipahami? Bisa. Atau mungkin ada keberatan tanggalnya, mungkin ada agenda dan sebagainya. Bagaimana? Saya pikir sudah pas. Ya pas ya. Baik, kalau gitu kita tanda tangani aja nanti ya. Siap. Nanti syaratnya nyusul. Oke, siap. Selanjutnya alangkah baiknya ya supaya mediasi kita berjalan dengan baik, dengan sesuai yang kita inginkan. Saya mau membacakan tertib untuk mediasi kali ini. Setidaknya ada 16 poin dari tata tertib kita. Yang pertama, datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nanti Pak Dafa sama Pak Nasrullah udah datang dengan tepat waktu, itu sangat bagus sekali. Nah, besok-besoknya itu jangan sampai ini sangat lambat gitu. Kemudian ada mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Nah, ini udah rapi dan sopan sekali. Dalam mediasi, moderator bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir dalam mediasi. Semua yang hadir dalam mediasi harus mentaati aturan yang sudah ditentukan. Jadi nanti semisal ada hal yang di luar dugaan kita, saya berhak untuk menertibkan dari apa-apa yang jadi persoalan. Nanti bisa jadi kita marah-marah dan sebagainya, itu nanti saya upaya untuk tenangkan. Kita hindari lah itu. Ya, hindari. Minum dulu. Kita santai supaya tenang. Selanjutnya semua pihak saling menghormati. Kemudian berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa dalam mediasi. Senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan dalam mediasi. Kita nggak inginkan nanti tiba-tiba Pak Dafa saling bacok-bacokan sama Pak Nasrullah. Kita nggak ingin hal-hal seperti itu, karena kembali ke etikat baik kita untuk menyelesaikan sengketa ini gitu. Jangan sampai dibumbui dengan hal-hal yang kita tidak inginkan kan ya. Kemudian nanti setiap para pihak diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan hak-haknya gitu. Jadi tenang, kalau misal nanti Pak Dafa itu selesai ngomong 10 menit, Pak Nasrullah pasti punya kesempatan untuk ngomong. Jadi semua punya waktu atau bagian ngomong tersendiri nanti. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kemudian yang 9 wajib mematikan telepon genggam alat telekomunikasi selama proses mediasi berlangsung, kecuali saya. Ya. Karena saya yang jadi mediator, ada beberapa hal yang perlu saya akses juga. Nah, dari pihak yang bersengketa itu tidak boleh HP karena beberapa alasan pertimbangan. Selanjutnya, dilarang membawa pihak selain para pihak, kecuali pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Nah, yang terlibat di sini ada 2 kan, Pak Dafa sama Pak Nasrullah.
Iya. Semisal punya anak, punya apa yang ingin dibawa itu nggak boleh, karena atas pertimbangan beberapa hal juga. Terus untuk melakukan rekaman baik itu kamera, tape recorder maupun video record, tata-tata yang dapat digunakan untuk merekam dilarang digunakan selama media besok berlangsung. Kemudian segala bentuk dokumentasi selama proses mediasi berlangsung wajib diketahui oleh para pihak yang hadir dalam proses mediasi. Tidak keluar masuk selama proses mediasi berlangsung kecuali izin. Kemudian segala bentuk kehadiran dibuktikan dengan identitas para pihak yang bermediasi seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Dan dalam persetujuan para pihak diperlukan dengan tanda tangan asli ataupun tanda bukti yang sah. Yang terakhir, wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Bagaimana dari tata tertib yang sudah saya jelaskan tadi? Nanti drive-nya saya kasihkan berupa file, soft file dan hard file. Bisa baca-baca lagi. Nanti misal ada yang ingin ditanyakan, sekarang ada yang ingin ditanyakan atau apakah bisa disepakati tata tertib yang sudah saya bacakan tadi? Bisa ya? Baik. Jadi Sekretaris bisa siapkan nanti untuk tanda tangannya. Oke, kalau gitu untuk sesi pertama mediasi kita pada hari ini, nanti kita lanjutkan sesi mediasi selanjutnya. Itu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak. Oke, ya, kita ketemu lagi ya. Selamat pagi Pak Nasrullah, terus Pak Dava ya. Selamat pagi Pak. Ya, jadi sesi kali ini kita akan mendengarkan proposal penawaran dari pihak pertama selaku penjual tanah ya. Penjual tanah Pak Nasrullah. Mungkin supaya kita nggak terlalu berlarut ya. Silakan ke Pak Nasrullah untuk memaparkan apa yang menjadi penawaran. Baik, yang pertama itu pihak kedua udah nyata lah kontrastasi, dia tidak bisa membayar apa yang menjadi kewajibannya selaku pembeli. Saya pikir sudah perjanjian awal itu sudah dibaca oleh pihak kedua, dan penawaran saya, perjanjian jual beli tanah antara saya sendiri Asrullah pihak pertama, kemudian saudara Dava selaku pihak kedua atau pembeli, itu perjanjian dianggap batal sehingga sudah sepantasnya sertifikat tanah yang asli yang kami sepakati dititipkan di notaris itu menjadi hak saya dan sepenuhnya saya kuasai. Kemudian yang kedua, saya pikir Pak Dava ini tidak memiliki itikat baik dalam hal pelunasan kewajiban-kewajibannya dalam rentang waktu pembayaran. Saat pembayaran tersebut sudah jatuh tempo, saya sebagai pembeli, penjual untuk saya, sudah menagih kepada saudara Dava ini dalam kurun waktu sampai sekarang, bahkan yang mana yang terbayar itu hanya 330 juta dari tidak sampai setengah dari yang diperjanjikan, sehingga itu juga yang menjadi pertimbangan sehingga perjanjian ini harus batal. Kemudian yang kedua, untuk pihak kedua jika ingin melanjutkan perjanjian, maka tawaran saya yang pertama itu adalah saudara harus membayar denda maksimal 7 hari setelah proposal penawaran ini diajukan, atau selambat-lambatnya tanggal 17 April 2021. Kemudian untuk sisa asurannya dengan jumlah 2.480.000.000,
harus lunas dalam waktu 60 hari sejak proposal penawaran ini diajukan, atau selambat-lambatnya sudah harus lunas pada Rabu 9 Juni 2021. Nah, untuk ketentuan angsuran, untuk angsuran pertama saya singkat saja. Angsuran pertama itu 1.240.000.000. Untuk waktunya nanti teknisnya bisa kita bicarakan lagi. Untuk angsuran kedua sama 1.250.000.000. Kemudian jika ini disepakati dan apabila di kemudian hari pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertulis pada poin A dan B, maka perjanjian dianggap batal dan uang yang telah dibayar sebelumnya menjadi hak saya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Solo. Dari pihak kedua, apakah ada yang ditanggapi? Ada Pak. Oke. Oke, Pak Asrullah, Nak Najatot, Ibu Sekretaris. Di sini saya hanya sebagai bukan pembeli asli, tapi saya hanya saudara dari pembeli asli. Jadi saya itu hanya ahli waris dari pihak kedua sebenarnya. Dan saya hanya diberitahu kalau saudara saya itu membeli tanah, tapi beliau belum punya istri, belum punya anak, karena beliau adalah adik saya kakak pertama. Tuh, jadinya saya tidak tahu tuh beliau tuh beli tanah berapa banyak, kok bisa sampai tarik tagihannya ber-mm ini. Di sini kalau tawaran dari pihak pertama tadi antara batal atau melanjutkan dengan denda, di sini saya belum bisa menjawab. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya bisa, karena saya ingin membicarakan soal uang ini kan terlalu spesifik ya buat keluarga kita, karena baru ditinggal sama adik saya kemarin, keuangan pun sedang tidak baik-baik saja keluarga saya. Saya akan pertimbangkan dulu dari penawaran pihak pertama. Saya akan menjawab di pertemuan selanjutnya Bapak sebelum jika diperkenankan. Karena kalau sekarang saya belum ada jawaban untuk menanggapi penawaran yang diberikan oleh Pak Asrul tadi. Itu cukup memberikan saya. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin dari Pak Asrul ada yang ingin ditanggapi lagi? Mungkin itu saja. Oke. Jadi sekretaris jangan lupa audiensi ya. Asif. Oke, nanti percakapan kita terasip dengan baik. Oke, mungkin kalau gitu karena penawaran yang diberikan oleh proposal yang diberikan oleh pihak pertama sudah disampaikan dan sudah ditanggapi juga dengan Pak Dafat. Nanti kita lanjutkan ke sesi di tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Nanti dari pihak kedua akan menyampaikan proposal penawaran mereka. Jadi saya harap besok hadir dengan tepat waktu supaya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Oke, terima kasih kalau gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya. Baik, kita bertemu lagi di sesi ketiga ya. Selamat pagi Pak Asrullah, Pak Dafar. Ya, jadi pada pagi hari ini nanti kita ada agenda dari pihak kedua akan menyampaikan penawaran proposal, tawaran dia soal tanggapan dari proposal penawaran yang disampaikan kemarin oleh Pak Asrullah ya. Supaya kita nggak terlalu berlama-lama ya, penawarannya udah siap? Pada siap. Saya izin buka HP boleh? Karena tadi di tata tertib kan kita sebagai pihak pertama dan pihak yang bersengketa tidak boleh membuka alat komunikasi. Karena saya mencatat di sini, saya tidak terlalu. Oh, keperluannya untuk melihat catatan. Iya. Tidak ada record, tidak ada apa? Tidak ada. Oke, mungkin Pak Solo bisa ini. Boleh. Kita fleksibel. Selama sepakat. Oke, silakan. Saya izin membacakan. Kami
dari pihak kedua menginginkan agar penyelesaian sengketa ini kita tetap musyawarah ya Mas, biar kita nggak ada ribut-ribut selanjutnya di luar. Dari keluarga kami meminta perpanjangan waktu untuk melunasi kekurangannya. Tapi kemarin saya konsultasi sama keluarga, berunding sama keluarga untuk membayar semua tanah dengan jumlah yang sangat besar tersebut. Kami jujur saya tidak mampu Pak. Itu terlalu besar buat kami. Di sini kami hanya mampu untuk membayar satu tanah yang dengan luas 765 meter persegi yang di perjanjian itu nomor 1 itu Pak. Oleh karena itu kami akan membayar kekurangannya. Itu penawaran saya. Namun kami meminta jangka waktu supaya kami bisa menyicil. Tapi itu kami menyicil, saya tidak setuju kalau kita tetap dikenakan denda. Meskipun kami setelah melakukan prestasi, saya nggak peduli itu. Semoga Bapak bisa menerima penawaran dari kami tersebut. Saya tetap mau membayar satu tanah doang tapi Pak, kalau tiga-tiganya saya tidak mampu. Itu doang sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Nasrullah. Baik, kalau untuk denda itu sesuai dalam perjanjian memang sudah harus dibayar. Itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ingin melanjutkan perjanjian dengan membeli tanah yang saudara tadi sebutkan, maka saya pikir denda tetap harus dibayar sebelum uang pokok itu dibayarkan. Saya pikir begitu. Saya menanggapi Pak. Boleh sekali. Saudara saya kemarin sudah membayar Pak sebesar 330 juta. Itu kan sudah membayar dari 2 tahap. Ya kan. Ya oleh karena itu kalau kita bayar tiga-tiganya tetap nggak mampu Pak kita Pak. Karena saya hanya melanjutkan dari yang perjanjian telah dimulai oleh saudara saya. Tapi gini Pak, dari saya sendiri ya, itu sangat banyak korban ini, banyak keluar biaya material Pak. Baik itu dari pajak, pembersihan lahan, itu saya keluar uang banyak dan bahkan hampir setengah dari uang yang angsuran pertama dan kedua itu. Jadi saya pikir masih sangat jauh Pak. Saya pikir seperti itu Pak. Oke, mungkin kita perjelas ya. Biaya pajak dan apa namanya itu pembersihan lahan yang disampaikan kurang dari setengah itu, apakah memang betul? Memang betul Pak. Silahkan dicek di kantor pajak. Oke, mungkin nanti bisa ini ya, bisa di-share datanya ke kami, nanti kita diskusikan sebagai bahan penawaran proposal dari mediator. Mungkin ada tanggapan lagi pada Pak? Sebenarnya tidak ada, tapi saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pihak saya, pihak kedua. Kalau misal memang ingin dilanjutkan, saya hanya mampu membayar satu petak tanah tadi itu yang saya sebutkan berapa luasnya tanpa denda. Oke, masih ya Pak Asrul, Ya. Pak Dafa, mungkin bisa langsung bersalaman. Oke, terima kasih. Ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Pagi Pak. sekretaris. Jadi ini pertemuan keempat ya, kita ketemu lagi sesi mediasi
untuk penyampaian proposal penawaran dari saya selaku mediator. Kita belum salam nih. Ada Pak sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Srol sehat, Pak Srol. Oke, kemarin kita sudah mendengarkan pemaparan dari pihak pertama, pihak kedua, dan cukup memang cukup dilematis ya, di mana kita dipertemukan dengan pihak. Nanti saya akan menjabarkan apa isi proposal penawaran dari mediator. Cuman saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita di sini bermediasi atas dasar keinginan kita untuk menyelesaikan sengketa kita dengan cara yang terbaik, dengan itikat baik. Oleh sebab itu kita menginginkan jalan tengah terbaik. Artinya tidak ada yang merasa rugi, tidak ada yang merasa terlalu diuntungkan. Itu yang kita inginkan dari mediasi kita. Baik, bisa dipahami Bapak-Bapak? Selanjutnya saya akan bacakan penawaran proposal dari saya. Baik, yang pertama berdasarkan pemaparan dari pihak pertama untuk pihak kedua, pihak mediator melihat bahwasanya perjanjian ini harus batal karena hukum. Nah, isi perjanjian sudah jelas tertera di sana dan pihak kedua telah jelas sekali melakukan pelanggaran. Namun di samping itu kita juga menginginkan dari pihak kedua tidak rugi. Artinya tidak ada biaya denda tambahan di luar yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua yang berjumlah 330 juta tersebut. Selanjutnya penawaran kami, jika semisal dari pihak kedua ingin melanjutkan transaksi jual beli tanah, silahkan itu dilakukan di luar perjanjian ini. Artinya silahkan buat perjanjian baru. Karena melihat perjanjian yang sudah dilakukan ini ada banyak hal yang bermasalah, mulai dari keterlibatan dari pihak yang dilibatkan oleh pihak yang bertanda tangan itu tidak dilibatkan secara aktif, pun juga ini akan menjadi masalah kalau misal kita teruskan soal kami. Oleh karena itu jalan terbaik yang kami usulkan adalah 3 poin tersebut. Yang pertama, perjanjian itu dibatalkan. Yang kedua, pihak kedua tidak mendapat tambahan denda di luar dari 330 juta yang sudah diterima oleh pihak pertama. Jadi 330 juta yang sudah diterima atau dibayarkan oleh pihak kedua itu semuanya menjadi hak dari pihak pertama. Itu proposal penawaran dari mediator. Mungkin ada tanggapan dari pihak pertama? Ada. Baik. Yang pertama, jika nanti kami sepakat bahwa perjanjian ini batal, maka yang pertama yang saya lakukan bahwa kami harus sepakat bahwa sertifikat asli dari tanah yang kami titipkan ke pihak ketiga itu sebenarnya menjadi hak saya. Mungkin itu saja. Pihak kedua bagaimana? Bentar Bapak, itu bukan hal yang kecil ya Pak. Menimbang dari kesalahan atau manifestasi yang telah dilakukan oleh pihak saya, jika saya menerima tawaran dari Pak Mediator, apakah itu udah clear kan? Saya nggak ada keluar uang sama sekali lagi. Saya buat menegaskan lagi. Baik, kita konfirmasi kembali ya. Jadi berdasarkan rekomendasi yang sudah saya sampaikan tadi, pihak kedua tidak akan membayar apapun selain 330 yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua yang melimpahkan itu kepada Anda. Begitu yang pertama? Begitu Pak, dan tidak ada pengembalian. Oke. Bagaimana yang kedua? Enggak Pak.
Baiklah kalau gitu, saya dari pihak kedua menerima buat perjanjian ini batal tanpa membayar sepeser pun. Baik. Dikembalikan ke pertama, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sama-sama menerima hasil diskusi kita, musyawarah kita bersama ini. Mungkin bisa salaman. Beliau sudah menerima? Menerima. Sorry ya Pak. Terima kasih banyak Pak Asrul, Pak Dava. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan sisi penandatanganan akte perdamaian. Jadi saya sangat bersyukur, sangat apresiasi kepada kedua belah pihak yang cukup kooperatif mengikuti mediasi dengan tertib sekali, mengikuti alur yang kita sudah tentukan, datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sebagainya. Saya apresiasi sekali. Terima kasih Pak Dava sekali lagi, Pak Asrul. Ya. Oke, nanti kita bertemu di tanggal 9 untuk menandatangan akte perdamaian. Oke, kurang lebih dari saya. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Dava sama Pak Asrul. Pagi Pak. Bu Sekretaris, pagi. Sehat ya semuanya? Sehat. Lumayan. Alhamdulillah. Sehat Pak. Sehat. Oke, jadi sesi pagi hari ini kita akan melakukan penandatanganan akte perdamaian ya. Udah siap kan? Siap. Oke, poin-poin yang ada dalam akte perdamaian ini sama dengan poin yang ada dalam proposal penawaran yang diberikan oleh mediator. Jadi kemarin sudah dibaca kan? Saya juga sudah lampirkan drive-nya ke Bapak Asrul dan Pak Dava. Udah dibaca? Sudah. Udah cukup dipahami? Oke, baik kalau gitu, terus kalian silakan untuk siapkan drive untuk penandatanganan akte. Silakan untuk ditandatangani. Dari saya dulu. Ya. Baik. Oke, saya selaku mediator juga akan bertanda tangan. Terima kasih. Ya. Guys, nanti bisa difotokopi dan berikan ke setiap pihak untuk dijadikan bukti. Baik, pertemuan panjang kita udah berapa kali? 4 kali, 5 kali pertemuan. Alhamdulillah mencapai mufakat ya, musyawarah mediasi kita. Jadi semoga di lain kesempatan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan lagi, sengketa dan sebagainya. Dan semoga penyelesaian sengketa yang kita lakukan ini berakhir sampai di sini, tidak dibawa kemana-mana. Artinya Pak Asrul dengan lapang dada, Pak Dava dengan lapang dada, jadi semua merasa terselesaikan dengan mediasi kita ini. Bagaimana Pak Asrul, Pak Dava? Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita keluar dari ruangan ini? Sudah ada. Oke, baik. Itu bisa di-cut sih, bisa di-cut. Sedikit. Oke, lanjut aja. Ayo. Sebut Mas Hero gitu. Oke, dengan demikian berakhirlah mediasi kita, rangkaian panjang kita. Semoga apa yang kita mediasi ini dapat menjadi hasil baik dan tidak menjadi masalah atau persoalan di lain hari kemudian. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ya Pak. Terima kasih.